motivator nomor 1 di hidup lo tuh harusnya siapa? Arya Teguh. Salah. Seharusnya yang nomor 1 tuh di hidup kamu adalah kamu sendiri gitu. Karena apapun nantinya kalau kita punya masalah, walaupun kita cerita ke orang lain, yang akan memecahkan masalah tetap kita sendiri. Dengar gak dengar? Bodoh amat. Halo semuanya, kembali lagi di podcast gue. Kali ini gue kedatangan sosok wanita yang mempunyai cerita-cerita di blog sama di podcastnya itu suara-suara yang orang-orang tuh zaman sekarang wah pokoknya. Oke, gue kedatangan seorang wanita dari Ciracas bernama Faradita. Oh ya, Faradita ini dia mempunyai podcast dan ini iya berawal dari blog, lalu dia suarakan di podcastnya dia dengan judul apa? Tulisan Jauh ya. Tulisan Jauh. Udah denger belum? Dengar episode 01 02. Baru 2 ya? Baru 2 kan, Anda baru 2 ini. Pemula Pak, pemula. Sama kita juga ini begini doang. Kagak ada menarik-menariknya sih kalau buat didengerin. Menarik dong. Ya kalau dari gue yang gue denger ya dari isi podcast lu terus sama tulisan blogger lu ya kan, itu gila, tulisan-tulisan yang mencurahkan isi hati tapi dengan kata lain, dengan bahasanya itu bukan bahasa sekarang gitu kayak kita ngobrol gini, bukan ya kan, cuma bahasanya lebih mendalam banget gitu. Jadi ketika orang baca ataupun dia dengar, wah menyentuh banget kali, dan mungkin orang bisa merasakan wah gue lagi kayak gini juga kali ya. Lo kayak gitu ya pas baca ya? Lo kayak gitu pas baca? Itu pas baca gue kasih tau teman-teman gue, mereka sama elah galau mulu ya kan. Wah gitu. siapa yang ngomong kayak gitu? Galau mulu, pas didengerin pada diem gitu semuanya. Boleh juga Cil, kata dia gitu. Oh ya? Iya. Boleh terbang gak nih? Terus dari isi blog lu itu dapat rekomend dari mana sih, atau pemikiran dari mana lu kayak bisa mendalami suatu bahasa yang benar-benar tuh nyes gitu di hati? Bahasa, kalau dari bahasanya kata-katanya kali ya, lebih ke kata-kata tuh mungkin karena gue emang dari dulu suka baca buku, lebih ke novel, tapi baca-baca novel, terus nonton film juga kan, baca artikel, baca blog-blog orang. Kalau kata perkatanya mungkin dari sana, jadi penambahan kosakata baru gue tuangin ke tulisan-tulisan gue gitu. Oke. Dari orang nih berarti? Dari terus bukunya orang. Iya, terus lu satu padukan ya kan? Kadang ada beberapa yang meresap gitulah. Meresap? Kalau kata-katanya, kosakatanya. Emang harusnya kayak gitu ya, cari inspirasi dari luar. Terus ada lah bukan copy paste juga sih, cuma emang lebih ke terinspirasi gak sih dari baca buku terus kita nyangkut. Iya kan, emang kayak gitu. Baru ketika lu hening ya kan, lu meresapi, baru mungkin di situ kali ya lu merangkum kata-kata itu. Dirangkum, iya. Nah, dari blogger terus ke podcast itu dengan judul Tulisan Jauh. Tulisan Jauh. Apa ada makna yang tersirat dari kata jauh itu atau tulisannya? Kenapa lu bisa menamakan itu Tulisan Jauh? Sebenarnya di blog gue juga namanya Hai Jauh kalau lo baca. Iya, yang terakhir Hai kan. Jauh. Iya, yang terakhir gue baca itu Hai Jauh. Hai, jauh. Terus sekarang gue suarakan jadi Tulisan Jauh. Nah, jauh itu kan kalau dalam arti kan jauh tuh jauh, ada ukuran ya kan. Nah, jauhnya ini ada batasannya enggak? Sampai mana nih jauhnya? Enggak. Jadi begini. Gimana? Nggak apa-apa, cerita aja. Gue pengen tahu kenapa itu namanya Tulisan Jauh. Kenapa ya? Dari awal tuh memang gue menulis itu karena ada beberapa pikiran liar di otak kan. Coba itu. Gue bingung harus nyebut apa lagi. Iya. Ya udahlah, gue bilang itu pikiran-pikiran liar. Yang ini jujur ya, gue nggak munafik nih. Didengar nggak dengar nih, gue jujur ya. Jujur. Jadi memang beberapa tulisan-tulisan gue itu diperuntukkan untuk seseorang. Diperuntukkan. Gue udah yakin situ. Dari kata-katanya itu diperuntukkan untuk orang pasti. Nah, tapi kenapa gue nulis? Karena emang sampai saat ini gue gak pernah bisa menyampaikan itu secara langsung ke orang tersebut. Dan menurut gue itu adalah tulisan yang benar-benar jauh dari kenyataan buat gue, jauh dari genggaman gue gitu. Itu cuma benar-benar di angan-angan doang.
sampai kapanpun tulisan gue gak akan pernah sampai ke orang yang gue tuju. Makanya gue nyebut itu tulisan jauh. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi kalau seseorang itu udah mendengar, respon lu gimana? Misalnya sudah mendengar ya, alhamdulillah kali ya. Suara gue didengar sama tujuannya gue. Itu aja. Gue gak banyak berharap lebih sih. Gue gak mau mengekspektasikan hidup gue sama orang lain. Gue hanya mau mengekspektasikan hidup gue sama diri sendiri. Jadi terserah dia mau baca atau enggak, dia mau denger atau enggak. Setahu gue tapi kayak orang-orang tuh males baca gitu gak sih? Iya, benar. Gue juga males baca. Iya. Makanya kayak apalagi orang-orang kayak lo. Karena zaman sekarang juga orang-orang pengennya instan gitu, ya kan? Nggak perlu lagi tulisannya panjang, gue mau. Jangankan tulisan chat panjang aja orang males, ya kan? Bisa di read doang. Iya, bisa di read doang. Kalau enggak ya kan dibaca doang. Dibalas enggak ya kan? Padahal kita udah ngechat panjang, jadi curhat. Dari hati banget. Jadi gimana, denger nggak dengar? Ada masalah deh. Nggak ada masalah, cuma itu kan sebagai apa yang pernah gue rasain, ya gitulah. Nyata emang gak enak. Pahit. Tapi jujur sebenarnya tulisan gue itu ada beberapa yang bukan hasil pengalaman gue. Karena ada beberapa kawan waktu itu curhat. Terus gue ngerasa kayak gue udah masuk ke dunianya dia waktu dia curhat sama gue. Gue udah dapet feel-nya dia. Gue ngerasa disakitin juga sama apa yang dia alamin. Jadi dari cerita dia gue tuangkan ke tulisan. Jadi gak semua tulisan gue itu berawal dari kisahnya gue. Beberapanya ada yang dari teman-teman. Tapi dari isi podcast lu itu emang rata-rata tentang cinta ya? Ya kan? Dari cerita teman-teman lu juga mungkin. Ya rata-rata ya. Karena pasar juga gak sih menurut lo? Menurut gue iya. Menurut gue jadi menurut gak survei juga sih, tapi beberapa ya kejadian kemarin waktu gue nulis soal cinta, itu respon dari teman-teman Instagram gue itu jauh lebih banyak daripada gue nulis soal pertemanan. Jadi menurut gue memang bukan cuma gue yang merasakan cinta patah, cinta seleo atau lain sebagainya. Jadi teman-teman gue juga di sini. Gak bisa ya hati diurut. Wow, bisa nih hati. Gitu, jadi dari respon orang-orang pun lebih ke cinta juga. Jadi mungkin dorongan secara tidak langsung untuk gue nulis soal cinta lagi dan lagi. Orang kan pasti beranggapan lu nulis kata-kata itu maksudnya yang pada maknanya itu tentang cinta. Berarti kan orang menilainya tuh ini orang galau mulu, nulisnya gini mulu, ya kan? Iya, itu sering banget sih. Ya kan? Nah, itu respon lu gimana itu? Respon gue awal-awal itu jujur banget, gue sempet kesel banget sama Instagram. Jatuhnya gue kesel sama Instagram, kayak males ngeliat respon orang-orang. Jadi bahkan dulu gue pernah setiap gue bikin tulisan itu gue galau banget pengen upload atau enggak, karena gue takut sama respon orang. Kenapa gitu? Dulu gue takut aja dibilang tukang galau mulu, patah hati mulu gitu, move on kali. Jujur gue dulu sempet takut dibilang kayak gitu. Sampai akhirnya sekarang gue mikir, ya udahlah, hidup gue begitu. Memang konsekuensi seorang gue yang milih untuk nge-publish kata-kata gue. Jadi terserah mereka nanti mau nilai gue galau mulu atau gimana, itu udah konsekuensinya. Jadi dulu gue sempet males dengerin mereka, sekarang ya udah terserah mereka gitu. Jadi gimana di gue nya aja. Sabodoteing lah. Sabodoteing ya kan. Iya. Dan hidup sabodoteing tuh enak banget ternyata. Enak ya. Enak banget. Udah bahagia lah berarti sekarang. Wah, udah banget. Bahagia banget. Yakin banget. Udah mikirin diri sendiri aja sekarang mah. Jadi itu yang bikin gue bahagia. Jadi udah cinta sama diri sendiri. Cinta banget. Udah menjadi yang nomor 1. Soal motivator nomor 1 di hidup lo tuh harusnya siapa? Maria Teguh. Dulu jujur gue jawab Maria Teguh. Jadi waktu gue disuruh sama guru SMP waktu itu, tulis nama 5 motivator. Karena memang gue dulunya gak tahu banyak soal motivator, gue tulis nomor 1 Pak Maria Teguh. Gue tulisin semuanya, ternyata salah. Farah harusnya bukan dia yang nomor 1. Bukan ke gue doang sih, bilang ke teman-teman kelas juga. Seharusnya yang nomor 1 tuh di hidup
kamu adalah kamu sendiri gitu. Karena apapun nantinya kalau kita punya masalah, walaupun kita cerita ke orang lain, yang akan memecahkan masalah tetap kita sendiri, walaupun saran dari orang lain, tapi tetap mengambil keputusan terakhir adalah kita. Jadi itu adalah alasan kenapa lo harus menomorsatukan lo sebagai seorang motivator di hidup lo. Wow. Banyak yang suka curhat gak sih sama lo? Ada sih. Orang luar atau temen? Orang luar ada. Ini gue juga nggak tahu, nggak asing-asing banget sih. Cuma memang kita jarang komunikasi aja, cuma saling kenal. Tapi tiba-tiba dia curhat. Sebelum podcast ini juga ada beberapa yang kayak gitu. Dan ya udah gue sih, ya nggak apa-apa kalau memang lo milih gue sebagai teman curhat lo silakan. Jadi gue selalu nerima aja siapapun yang mau curhat sama gue. Dan setelah podcast ini nambah juga beberapa, ada yang datang ke rumah juga. Wow. Iya. Ngapain? Bawain roti buaya. Ya, gue kirain bawain roti buaya. Amar dong. Cewek. Oh, cewek. Beberapa teman ada datang ke rumah curhat. Ya sudah, kalau emang dia nyaman sama gue untuk dibagikan ceritanya nggak apa-apa, gue sih nggak masalah. Berarti lo bisa nyari topik dari temen-temen lo ya? Iya. Temen-temen gue gak ada yang galau lagi. Sambil menyelam minum air. Temen-temen gue gak ada yang galau lagi. Banyak kan bodo amat. Ya, cowok sih tuh gitu tuh, cowok tuh aduh panjang nih. Kenapa emang? Makanya kita gak mau cowok. Iya, makanya gue juga gak mau sama cowok. Iya, kita gimana dong? Cowok gak terlalu bodo amat juga, tapi tergantung ya semua cowok pokoknya beda-beda lah ya. Tapi kebanyakan bodo amat. Enggak. Oh enggak. Ini pembelaan apa gimana nih? Pembelaan. Berarti bukan kenyataannya dong? Bukan. Berarti cowok bodo amat? Enggak. Pokoknya enggak. Pokoknya enggak. Cowok enggak kebanyakan bodo amat, cuma mungkin ada kesibukan yang mungkin dia lupa ngabarin, atau mungkin ya bisa nanti. Bukan berarti yang ngechat ini nggak penting, bukan, cuma lebih diutamakan kegiatan yang depan mata lah gitu. Ah itu cowok tuh nggak bisa multitasking, cowok tuh nggak bisa kayak gitu. Ini yang setuju banyak nih ya kan, pas gue bilang kayak gini nih. Kenapa bisa dibilang nggak bisa multitasking? Iya, deh itu ya. Karena memang gue bukan cuma ngalamin ya, tapi memang setelah gue lupa, jadi gue maaf banget nih anaknya lupaan. Jadi gue pernah baca artikel juga yang menunjukkan memang kalau cowok tuh nggak bisa multitasking. Contoh kecilnya misalnya kayak cewek ulang tahun pasangan. Kalau cewek nyiapin surprise, nyiapin kado, itu dia bisa mikirin sambil dia berkegiatan lain, sambil dia kuliah ngerjain tugas kuliah, dia bisa sambil mikir kayak nanti gue ngasih kado apa ke cowok gue, nanti surprise kayak gimana ya. Tapi itu cowok nggak bisa ngelakuin itu. Itu bukan mikirin kalau menurut gue. Apa? Rempong. Tuh kan? Bener, itu rempong, tahu nggak? Itu multitasking namanya. Iya. Dan cowok nggak bisa ngelakuin kayak gitu, betul? Cowok kalau misalnya kerja, nggak oke gue kerja dulu. Misalnya pulang kerja di motor, nggak oke, yang penting gue sampai rumah dulu, mikirin dianya nanti, mikirin mau ngadoin dianya apa nanti. Kalau lo bener-bener lagi luang. Setuju sama yang tadi gue bilang? Enggak ya? Sedikit, tapi nggak keseluruhan. Iya, mungkin contoh gue salah kali ya, cuma setahu gue 3% lah. Contoh yang tadi gue bilang salah, tapi gue tetap setuju sama artikel yang pernah gue baca kalau cowok itu tidak se-multitasking perempuan. Jadi diam. Gue seneng banget. Jadi lo mengutuk cowok itu bersikap bodo amat. Nggak mengutuk. Iya. Berpendapat. Iya. Stigma lu berarti cowok itu bodo amat. Iya sih, bodo amat. Nggak bodo amat, cuek. Jadi banyak cowok yang dari awal tuh dia tidak mengeluarkan sifat asli waktu dia pengen dekat sama perempuan. Nanti di ujung baru keluar kayak gitu kan. Nah itu menurut gue yang nggak bisa diterima sama kebanyakan perempuan. Perempuan bisa menerima lo cuek kalau dari awal lo cuek, kalau dari awal memang sikap lo kayak gitu. Tapi kalau dari awal lo perhatian, lo nunjukin lo yang sayang banget sama dia, tapi ternyata itu bukan sifat asli lo, terus lo berubah, perubahan itu yang kebanyakan perempuan nggak bisa nerima. Tapi kalau dari awal lo cuek, mudah-mudahan kami kaum hawa pasti akan bisa menerima. Kalaupun kami nggak menerima dari awal, pasti udah ditolak. Hidup kaum hawa. Yeay, thanks. Betul gak sih?
Betul tuh, gue dibelain sama kaum hawa. Iya, karena di sini gue kalah orang. Bang feminis. Cowok-cowok nih kalau memang mau ngedeketin cewek ya udah keluarin aja sifat awal lo sifat asli lo di awal. Gak perlu dibuat-buat karena perempuan itu sensitif sama perubahan di tengah-tengah hubungan menurut gue. Tapi ya sebelumnya gue ngeliat lu tuh keren, anak muda yang berkarya dengan Amin. mengeluarkan suara-suara Amin. atau keresahan-keresahan yang mungkin dari pengalaman lu atau mungkin dari pengalaman orang lain bisa lu tulisin, lu suarain. Itu keren. Semoga banyak anak muda yang mengikuti kayak lu, walaupun konteksnya berbeda. Kalau lu kan kayak podcast, mungkin ada yang lebih kayak dia lebih gemar hobi olahraga ya olahraga. Jadi nggak anak muda yang cuma itu gitu aja ya kan, nongkrong main gitar nyanyi ngerokok ngopi, nongkrong main gitar nyanyi ngerokok ngopi. Itu juga bisa dijadiin apa ya, kreativitas. Kalau misalnya tiba-tiba tercipta lagu waktu lagi nongkrong kan bisa aja. Iya, tapi kan kebanyakan cuma datang nongkrong pesen kopi main gitar udah pulang. Semoga banyak anak muda yang kayak denger nggak denger. Jangan lah, nggak bagus. Keren itu. banget soalnya. Hancur itu. Enggak dong, ini udah keren banget niat. Keren banget. Gue salut nih. Semoga Untuk siapa bahagia nih? selalu. Untuk semua Untuk pendengar. semuanya, oke. Untuk semua yang mendengar atau bahkan yang tidak mendengarkan juga. Amin. Semoga bahagia selalu. Bersamaan dengan pilihan akhir dari setiap kata yang melebur pada suara. Jelah. Asik. Oke, mungkin cukup itu aja dari obrolan gua bersama teman gua Farade HITA Iya yang betul. mempunyai podcast tulisan jauh. Jadi mungkin kalau ada yang ingin curhat bisa ke teman gua ini karena dia penulis. Siapa tahu cerita kalian bisa ditulis dalam podcast atau blognya. Amin. Oke, cukup sekian dari gua, Daufa dan Farah. Dengar gak dengar? Bodoh amat.